Assalamualaikum sahabat soleh. Saya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2020 silaturahmi ke rumah Asep yang rumahnya kena banjir. Ini beliaunya. Ini di sini kolam saya nih, kolam ikan. Ada kolam, taman bunga di bawahnya. Jadi ini bangunannya sampai kemana kemarin Pak? Ujung itu? Sama kita bisa. Ini tembok di bawah dam. Kayak gitu di dalam produk kita bikin ya. Tapi nggak setinggi ini. Ada agak tinggi. Marasai rumah hilang. Iya. Ambo ke situ, air dari situ tibo. Tempatnya ke situ, meloncat kamu ke dalam, ruko air langsung tinggi sekali. Langsung tibo air. Sebelah situ, di situ aku semprotan air dari satu lingkaran ini perut kemarin. Kan dinding tuh, setentang itu. Ada garis di sampingnya. Itu yang air itu sampai mana Pak Asep? Situ Pak. Kok garis itu. Nanti ibu ambo di situ, ya. Kok dalam air. Oh. Kok garis dalam air. Kok nanti situ kok dari tembakan. Oh, daun ya. Tembaknya ya. Tembak. Di situ ambo sempat berenang. Ambo di situ mandi lumpur. Ya. Iya. Pas itu ambo melarikan diri ke dinding. Itu dinding pemisah antara rumah ambo dan rumah mertua. Di situ ada Honda Ninja sama Xeon Honda Ana. Jadi ambo ke situ manjat Pak. Nggak sampai tangan tuh Pak. Tinggi itu. Tembok tuh kini kalau runtuh tuh. Iya. Naik ke atas nggak sampai. Tapi entah apa yang nolong tiba-tiba ambo bisa sampai tangan. Allah. Bisa ambo manjat ke atas lah. Duduk ambo di atas apa tuh. Wah turun tuh kada air. Jadi anak di mana posisi waktu itu Pak Asep? Apa? Anak. Nah, yang anak yang besar waktu itu biasanya kan pulang kuliah hari Jumat. Hari Jumat. Yang kemarin dia minta izin sampai Sabtu. Karena ada kegiatan di kampus. Ya nak, Sabtu sore sudah maghrib katanya baru pulang. Sampai di Selaying, tidak bisa lewat jalan udah putih. Balik lagi ke Padang. Besoknya baru dia pulang lewat Semenjau Lawi. Anak yang nomor 2 di rumah tingkat tuh. Sedang main sama kawannya. Sedang main. Alhamdulillah anak selamat. Selamat. Saya menyelamatkan diri ke sini, lah tiba di atas itu mau teriak, lah keluar dahak karena air udah keminum, bukan air. Lumpur, lumpur udah keminum. Seteriak dahak keluar, akhirnya keluar suara ngelihat rumah mertua udah lari. Orang rumah? Lari dibawa sama apa? Dibawa sama air. Jadi saya teriak Allahu Akbar, istrinya hut. Jadi istriku lari ke dalam kamar, dia buka jendela. Dia mau naik ke atas jendela tuh tinggi nggak bisa. Tahu-tahu spring bednya diangkat sama air. Naik. Baru dia berpijak spring bed sehingga dia bisa naik ke jendela. Akhirnya dia berdiri di apa? Di jendela tuh berdiri dia. Spring bed jadi sampan lah ya? Iya jadi sampan. Jadi dia teriak, kedengaran suara istri. Saya nggak banyak pikir, langsung Bismillah saya meloncat ke bawah. Air di belakang udah sedalam ini. Allah. Berenang saya ke dinding, mengejar istri kan. Langsung saya pegang tangan. Kebetulan dia HP-nya masih di tangan, di hidupkan senternya karena lampu mati Pak. Lampu mati, saya pegang tangan istri. Ayo meloncat saya bilang. Kami lari di lumpur, bukan di air. Jalan udah susah, udah lengket. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya dengan istri dapat menyelamatkan diri, dapat selamat. Karena perkiraan saya waktu itu rumah kola. Karena aku yang paling pertama pasti. Iya. Tahu-tahu tuh mah dari 8 bangunan di sini, rumah dan warung, yang paling di depan tuh yang tinggal. Karena keberuntungannya itu. Ada yang besar nggak ada yang sampai ke sini. Semuanya terlambat sampai ke mana. Tapi yang ke belakang, alhamdulillah belakang yang sampai di situ. Jadi ini kondisinya pas rentan lah sekarang ya? Iya, rentan Pak. Itu kan udah di dam nih. Ini daman rumah, ini teras rumah, panjangnya teras rumah.
sampai ke dapur, ke bekas daman. Jadi kita udah dipagar ini, udah dipagar, udah nyaman lah gitu insya Allah kalau untuk sementara gitu kan. Ngeri kan? Ngeri banget, murah, aku juga. Iya. Izin Pak Asep, apa kira-kira yang dapat kita petik pelajaran dari musibah ini? Yang pertama yang kita sampaikan, saya yakin bahwa sesuatu yang tidak kita minta itu pasti bakal terjadi. Artinya ada satu pelajaran bahwa ketentuan Allah itu ada. Dan kita harus yakin ketika ketentuannya datang di luar kemampuan kita, itulah kekuasaan. Dan kita harus yakin siap untuk menerimanya, karena jelas semuanya yang di sini inilah yang disebut dengan sementara, sesaat pun lenyap. Tapi kebanyakan di antara kita, mohon maaf, mungkin selama ini mereka itu sibuk Tidak menyadarinya. Sibuk dengan tidak menyadarinya bahwa mereka menganggap dunia ini bagus, abadi, padahal ternyata ya ini Dalam sekejap ya. dalam sekejap. Karena kejadian itu, air itu lewatnya menurut saya itu nggak kurang lebih 15 menit lah. Kalau 20 menit mungkin terlalu lama. Yang ini ya, yang ini bukan yang di batang airnya, yang di sini, yang lewat ke sini. 15 menit. Ya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Kalau 20 menit mungkin udah kayak gimana nih kampung kita nih. Rata mungkin ya. Iya, rata mungkin. Jadi kurang lebih 15 menit. Tapi kalau yang lewat di ini di air di batang air mungkin ya Lama kan ya. lama gitu kan. Tapi kalau yang kayak- dia naik ke puncak itu bisa 15 menit lah ya. Iya, yang sampai ke sini nih mungkin lewat saja gitu. Iya, Lewat iya. saja, hanya beberapa menit lah gitu kan. Nah inilah menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara kita semua lah, Iya. nggak usah terlalu terlena dengan dunia, karena memang akhirnya toh hampa. Jadi andaikan kita kembali tidak menyiapkan dengan iman dan amal soleh, ya kita nggak punya apa-apa. Saya bercita-cita Di saat Allah ambil kita tidak bisa berbuat apa-apa. bisa berbuat apa-apa. Karena Dan memang semua dan milik kita tidak bisa mempertahankannya. Betul, Ya. betul. Saya punya cita-cita setelah pulang dari pesantren tuh, saya ingin punya keluarga, ingin punya tempat tinggal, ingin punya kendaraan, ingin punya keturunan. Semua itu sudah tercapai. Dalam sekejap, Iya, iya, iya. dalam sekejap. Dijemput oleh yang punya. Makanya tidak mungkin rasanya kalau untuk kita gitu kan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah ya. Iya. Tetap kita ucapkan innalillah, tapi harus dengan keyakinan. Datang dari Allah, kembali kepada Allah harus dengan keyakinan, bukan sekadar lidah gitu. Iya, Bukan iya. sekadar lisan yang bicara, tapi harus dengan keyakinan. Sebab kalau kita yakin, insya Allah ada yang lebih baik di balik itu Allah ganti. Iya, iya. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi pelajaran yang pertama yang saya dapat, ketika Allah setelah berkehendak, Allah akan berbuat dengan sekehendak. Iya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, untuk kejadian ini kita yakin ini bukan adab, sebagai teguran mungkin, Tegurannya. tapi kita berharap ini sekedar ujian, sekedar ujian bagi orang-orang yang beriman, dan mungkin teguran bagi mereka yang selama ini lalai untuk akhirat sehingga mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Insya Allah mudah-mudahan kami sudah siap, kami sabar, insya Allah kami siap. Kami sama keluarga, saya sering berikan nasihat sama keluarga. Ini sekedar kejadian dunia, masih bisa berbuat Sedikit ya. sedikit saja. Andaikan nanti terjadi di akhirat, kepada siapa kita minta tolong. Contohnya di sini kita kejadian seperti ini, alhamdulillah banyak saudara-saudara yang datang Iya. membantu, mensupport dan lain sebagainya, Yang empati. Ya. yang empati sama kita, insya Allah. Dan kami pun ucapkan terima Kalau, kasih. kalau di sana tidak ada lagi tempat kita Kalau di sana untuk nggak ada lagi tempat nabi kita, Astagfirullah. itu saja. Dan kami pun ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, keluarga, saudara lah yang dari manapun mereka yang telah datang ke sini ikut belasungkawa, karena yang kami rasakan ternyata duka kami ini duka bersama. Iya. Alhamdulillah banyak hartawan yang terketuk, kemudian banyak juga para
dermawan yang datang ke sini. Dan mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah. Amin. Kebaikan. Terima kasih. Itu saja insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.